let me give you ini menurut gue ini kalimatnya sangat penting. A single dose intravenous study in rats using LNP encapsulating luciferase mRNA demonstrated that both novel lipid excipients rapidly distributed from plasma to liver. Dari plasma ke liver ya. Gila gak sih? Ini gue kasih tahu nih. Ini gue kasih tahu ya. Don't be stupid sinetron Jepang. Don't be stupid. Pakai otak kita sedikit, oke? Pakai otak kita sedikit. Jadi ini salah satu yang dikasih tahu ke kita adalah kalau lu suntik di sini. Kalau lu suntik di sini itu bakalan stay di sini, oke? Itu yang dikasih tahu ke kita. Lu bakalan stay di deltoid muscle di injection, oke? Oh yes, terima kasih Agnes, really appreciate it, oke? Di sini lu cuma stay di sini, dia nggak bakalan ke semua. But the evidence says differently. Gue tunjukin dulu. Enggak dong, enggak lah gua, mana mungkin gua. No, gua pakai jurus Konoha, man. Gua pakai jurus Konoha. I'm not stupid. Lu baca ini dulu, man. In injection site, and then low distribution in the spleen, adrenal glands, and ovaries. Okay? Jadi it's being distributed. Lu bukan cuma di sini aja, man. It's distributed to spleen, adrenal glands, and ovaries. Gila sih, kita jangan bodoh sih. I'm sorry, kita harus pakai ilmu Konoha, man. Bukan, lu baca dulu ini Alex. Lu baca dulu. Lex, lu baca dulu Lex. Oke, lu baca dulu ini. Ini apaan ini? Baca dulu Lex. Gila ini cuma baca 5 halaman, men. 5 halaman, men. Gue baru baca 5 halaman. Gila, men. Gila, kalau gue baca semua bisa mengerikan semua lah ini. Jesus. Gila sekali, man. Lu lihat aja lah, lu lihat ini aja, man. Lu baca aja deh. Gila gak sih? No genotoxicity nor carcinogenicity studies were performed. Enggak, ini lu harus kesini, men, itu. Bukan cuma itu sih, bukan cuma nggak stabil itunya, men, bukan cuma itunya. Gila gak sih, man? Unbelievable, man. Unbelievable.
besok lah. Gue dalam seminggu itu gue bakalan baca semuanya. Dalam seminggu I'll compile it dan gue bikin kelas. At least I make some money. Kalau orang tertarik, let me know. I'll make a class about this. Gue baca dulu seminggu. Gue bakalan compile segala macam. So that you know. Tapi gak boleh direkam. Nanti direkam gue kena gue ditangkap. Gila gak sih, men? Gila gak sih? Makanya kita ya 3 hari cukup lah. 3 hari cukup. Gue bikin kelas, man. At least I make some money. I educate you guys. Cara Rui Erbas lo sering baca-baca, man. Lo sering baca. Lu ini dulu nih. Silakan. Lu orang mau screenshot, cari, baca sendiri, man. Silakan. Ya at least gue pakai enggak mahal lah. Bercanda. Gue lagi pikir. No lah. Enggak. Maksudnya maybe I'll just share it. In a private group. Anda rawan di grup Ormas lagi sibuk. Pak Hendra, Ormas lagi sibuk mempertahankan diri, man. Nanti ormasnya itu dia lagi sibuk mempertahankan diri, jadi ya gitulah. Jadi dia tidak mungkin menggeruduk yang cere-cere kayak gua, man. I'm like nothing lah, I'm nothing. Grupnya Indo. Hati-hati, yes. Enggak lah, gua mah nyantai aja, man. Awas banget. Buzz on cancer itu lu harus itu sih. Cancer you gotta cut the sugar down sih. Terima kasih yang sudah kirimin gua. Kanker itu lu harus kurangin sih. Lu harus kurangin gula-gulaan semua sama ultra processed foods. Gak usah lagi lah bir, ngapain lagi? Oke, kalau lu mau masuk grupnya gua, Telegram grup itu 300.000, man. 300,000. Lu ke DM gua, nanti gua masukin ke dalam grup lu. Oke, masuk ke grup gua share semua informasi yang menurut gua itu make sense. Oke. Dan gini, gua orangnya berbeda dengan influencer lain ya. Gua berbeda. Let me give you my personality. Gua kasih lu orang itu personality-nya gua. Oke. Gua bukan orang influencer yang gua mau lu itu ikut gua. Lu ngerti kan? I'm not that. Gua bukan itu. Gua orangnya adalah gua kasih lu informasi, lu pikir sendiri. Lifetime 300.000 lifetime. Gua kasih lu informasi, lu pakai informasi gua, lu cari informasi yang ngelawan informasi yang gua kasih atau mendukung informasi. You make your own decision. Ngerti gak? I'm not here to tell you what to think. Gue bukan di sini untuk ngajarin lu itu untuk berpikir secara gue, ngerti kan? Cuma gue kasih tahu lu, ini informasinya, terserah. Oke, terserah. Yes, betul sekali Pak Hendra. Yes, betul. Bang Kumbi pemirsa udah 3 kali maksi gak nih? Gak apa-apa, ada enggak. Kita bagusnya di Indonesia adalah dosisnya kecil. Mau bahas apa? Nanti gue bikin kelas deh. Give me some time, oke? Kasih gue waktu. Gue bikin presentation ya. Mungkin tujuannya ini adalah bukan untuk lu orang itu gue takut-takutin ya. Tujuannya bukan untuk gue takut-takutin lu orang, tapi setidaknya kita ngambil pelajaran dari episode ini loh. Setidaknya kita ngambil pelajaran dari episode ini. Jangan sampai nanti ada kejadian lagi, kita jatuh ke lubang yang sama. Jurus Konoha guys, jurus Konoha. Kita beruntung sekali hidup di Konoha. Lu pakai jurus Konoha, please. Jurus Konoha lu tuh harus dipakai. Grup Telegram lu DM aja, Yes, nanti gua share. Betul sekali, man. Gue juga dapat tukin apa sih? 20 kayaknya udah nggak bisa sih. Yes, oke. Next class itu supplementation, oke.
Next class supplement, tapi ini lagi hot kayaknya. Jadi maybe ini lebih hot, nanti gue ituin. Jus Konoha, yes, orang dalam, merah biru dan segala macam. Gunakan jurus Konoha yang sudah kita gunakan dari nenek moyangnya kita. Lu ngerti kan? Use it. Gunakan jurus Konoha itu, men. Kita sudah menggunakan dari nenek moyangnya kita. Waalaikumsalam, pujangga, gue bukan dokter ya. Kita sudah menggunakan semua jurus Konoha dari kita lahir. Jadi lu harus menggunakan itu sekarang. Ngerti ya? Betul. Mending protein hewani itu nabati. Hewani dong. Hewani. Serem bahasannya, yes, gak apa-apa. Makin kita tahu, makin bagus. Oke, makin kita tahu itu makin bagus. Shalom. Kemana lebih baik, nasi putih atau nasi merah? Sama aja, men. Sama aja, betul sekali Ari Laksana. Ini bahas apa ketinggalan? Bahas yang mengerikan. Ini gua kasih waktu dulu sekitar ini sebenarnya gampang sih. Gua udah biasa baca. Dulu waktu gua kerja sebagai patent examiner. Jadi gua kerja di namanya itu Intellectual Property Office of New Zealand. Itu 2 tahun. Jadi tugas gua itu pouring into this type of documents untuk patent pharmaceutical products. Dulu ya. Gua udah biasa sekali untuk baca dokumen yang setebal ini cepet. Karena dulu waktu gua kerja di bidang hukum, ya ini tugas gua, men. Gua dalam 1 hari itu gua biasa baca patent documents itu sekitar 7 sih. Itu sekitar total itu 700 kalau satu patent document itu bisa ratusan halaman. Jadi for me going through this kind of documents itu I don't think itu sebenarnya gak susah sih. Ini bagi teman-teman yang mau silakan Google, pasti udah ketemu itu. Lu orang Google aja ketemu pasti. Daftaran IP patent ribet gak? Sebenarnya nggak ribet kalau lu tahu caranya. Cara lu dapetin papernya gimana? Magic dong. Magic. Gak lah, lu Google aja udah ketemu. Google aja, makanya lu baca berita, lu ikutin kayak apa? Gue ikutin Dr. John Campbell. Lu harus ngikutin Dr. John Campbell sih. Juga ada subscribe sih. Kalau orang yang ngerti bahasa Inggris, go subscribe sih, subscribe. Untuk menurunkan gula pada karbo harus dibandingin dengan fiber fat protein. Ya, setuju sekali. Karena kalau lu dibandingin dengan fiber fat protein, lu udah bakalan turun otomatis. Ikut telegram grup gua, men. Silakan ini. Dia bukan paper, oke. Ini dokumen dari BPOM-nya Australia. Australia. Silakan. Cash is king. Terserah lu. Kalau gua kasih paper, gua kasih bendera segala macam. Lu yang menjudge, oke? Menurut gua ini kayak begini, tapi cash is king. Lu baca juga paper yang gua kasih. Lu baca. Ingat teman-teman, gua cuma kasih informasi, tapi gua nggak mau suruh orang itu gimana cara berpikir. Ngerti gak? Lu ambil informasi itu yang gua kasih, coba lu kritik informasi yang lu baca. Apa sih salah nggak gua ngomongin gini? Apakah ada lobang di mana pemikiran gue dan segala macam? You make your own decision. Oke, orang dalamnya luar negeri sama dalam negeri, bro. Memang maksudnya apa tuh? Biar bisa siap, yes. Bekas suka susah minum padahal gula darah rendah gimana? Lu pakai dulu propolis, man. Bagi teman-teman mau join Telegram, yes, betul sekali, Lin. There you go. Lu ikutin ke John Campbell, download the documents, lu baca. Gua sama sekali waktu gua baca ini, gua nggak dengerin apa yang dia ngomong. Oke, gua nggak dengerin apa yang John Campbell ngomong karena gua mau baca sendiri. Oke, gua mau baca sendiri without any prejudices, without any preconception. Jadi waktu gue ketemu videonya John Campbell, gue stop, gue pause, gue download dokumennya, gue baca dulu, then I will listen to him. Jadi itu penting teman-teman. Teman-teman download dulu, coba teman-teman baca dulu apa sih sebenarnya, baru lu dengar. Jadi waktu teman-teman baca dengan kepala kosong, you don't have any preconception. Link
link Telegram, lu DM gue dong, DM nanti kita masukin. Very good Pak Hendra, very good. Transfer yang alami ada di grass-fed butter itu bagus. Kayaknya dikit sih, kayaknya di butter itu transfernya dikit. Very good Pak Hendra, very good. Pesanan gue dibagi 2 ya. Siap Pak Deddy Johan, siap. Nanti bisa kita. Tolong WA nanti kita ituin. Kakak Onam gara-gara lambungnya kebanyakan makan pedas, saran makanan gue apa ya? Ya jangan makan yang pedas sih, jangan makan yang pedas. Yang paling terbaru Momotaros, yang terbaru. 30 lagi udah gak bisa sih. Efek samping dari saus sambal is gonna ruin your gut microbiome sih. It's gonna ruin your gut microbiome. Karena sambal yang saus itu ada emulsifier, pewarna dan segala macam. Apakah jualan ekstrak benar? Kayaknya berefek sih, Nurul Maruf. Kalau ganti nasi dengan gue bilang sih ganti dengan telur ya. Ganti dengan telur ayam. Nasi itu harus ganti dengan telur. Kalau cowok umur berapa still grow tinggi? Kayaknya umur 20, mungkin 18, 19, 20 kali ya. Kayaknya gue di 18 itu gue udah gak tinggi-tinggi ya. udah max out. Waktu gue lulus SMA kayaknya udah max out itu. Siap Arya Laksana kita ituin. Vegetable emulsifier no. Semua yang emulsifier I stay away sih. Semua yang emulsifier I would stay away. Super pedas, kalau gue perut gue udah gak tahan sih. Perut gue udah gak tahan men. Gara-gara telur aku disuruh ganti jatah beli telur. Bagus sekali Pak Hendra. Very good. Eat your eggs. Eat your eggs. Eat your eggs. Apa betul ketika pagi lapar berarti metabolisme cepat? Enggak juga sih. Makan telur sekaligus kuningnya dong, sekaligus kuningnya men. Kalau GERD lu kurangin makan terlalu kenyang, lu jangan makan malam 4 jam sebelum lu tidur, itu aja. Bahasa gue video, yes, exactly, yes, Dian Oktosoma, betul sekali, go read it for yourself, form your opinion. Pak, makanya tidak ingat, omega 3, propolis membantu men, propolis. Dalam beli propolis, tadi ada yang juga bilang batuk pilek, immune system it's amazing, okay? Propolis, go to fvpropolis.com, check it out. Pembelian 5 botol dapat dapat extra point, jadi diskon, terus lu jadi subscriber di website kita. Terus pembelian 2 ini jadi combo. 84 ke 95 dalam waktu karena ganti beras merah plus porsi cuma 5. Yes, very good. Itu bagus kucing gila, itu bagus sih. Perbanyak protein juga ya. Efek bahaya utama emulsifier leaky gut sih kayaknya, leaky gut. Beras lagi enak dong. Pesanan gue dalam dibagi siap Pak. Nanti kita ituin ya Pak Dedi. Kentang lebih bagus dari nasi ya, beda-beda tipis lah. Very good my 89. Yes, karena propolis itu membantu dari imun tubuh men. Dia membantu, dia itu immune modulator. Oke, dia immune modulator. Dia itu membantu sekali menjaga imunitas kita. Imunitas kita itu gak terlalu jauh, gak terlalu heboh, dan tidak terlalu lemah. Itu tugasnya propolis. Dia immune modulator. Dia jaga imun sistem kita itu stabil di tempat yang seharusnya. Makan tempe mentah, nah itu gue masih 50-50 sih. Vegetable stabilizer sama aja. Itu stabilizer sama kayak emulsifier man. Ada habis makan gula jalan. Yes, habis makan gula jalan, betul sekali. Setelah Google Scholar, ResearchGate banyak referensinya belajar. Yes, betul. ResearchGate itu lebih ke social media sih. Kalau sering kelayangan gimana ya? Kenapa ya? Lu kurang makan kali. Lu coba sing itu sama membantu. Bener gak kalau kuning telur dibawain setiap hari kan? Enggak sih, kuning telur itu bagus ya. Kuning telur itu amazing man. Probas yang dikatakan Kate Benedict tentang size particle. Oke, jadi yang lebih menentukan adalah LDL cholesterol itu very crude measurement. Yang menentukan itu kebanyakan kayaknya sizes. Terus ada beberapa spesifik lipoprotein. Contohnya ApoE, ApoB di LDL cholesterol. Itu yang juga lebih prediktif untuk serangan jantung. Gitu loh, dibanding cuma LDL cholesterol. Prof, ada 9 gram transfer di daging, itu nggak masalah punya man, it's fine. Baca tentang nutrition dense food, pisang yang merah, is it true? Pisang stay away karena terlalu banyak karbohidrat, terlalu manis sih. Bagi teman yang mau join Telegram community, lu DM ke gua nomor WhatsApp teman-teman, nanti kita kontak. Bagi teman yang mau join my Telegram community, lu kontak gua, DM nomor WhatsApp teman-teman, nanti admin kita bakalan kontak. Oke. Di situ kita bahas ya, kita bebas. Bagi gua bukannya inget, my style is very different.
Gue itu bukan, waktu gue share informasi, gue bukan mau lu itu ikutin apa yang gue kerjain, ngerti kan? Gue kasih lu informasi, gue mau lu itu pikir, menurut lu itu betul atau enggak. Kalau menurut lu betul, lu jalanin. Kalau menurut lu salah, nggak apa-apa. Gue orangnya itu bukan memaksa lu orang itu untuk sepemikiran sama gue, ngerti kan? Because I hate that. Gue sendiri benci kayak begitu, digituin. Dan gue nggak mau gituin lu orang. Bukan berarti gue PhD, I've got experience in science dan segala macam. Berarti apa yang gue ngomong semua ini benar, oke? No, but I will give you information. Gue bakalan kasih lu source-nya. Tapi you make your own mind. Lu cari juga yang pro, yang con terhadap informasi yang gue kasih. Lu ngerti kan? Lu cari juga cons, that's fine. Lu bilang, bro, kenapa yang satu ini ngomong begini? Dan lu ngomong begini berdasarkan paper ini, ya maksudnya apa, kita diskusi, menurut gue karena ini, menurut itu karena itu, tapi you make your own decision. Lu pikir sendiri masuk akal atau enggak, yang mana lebih applicable di dalam hidup lu. Apakah waktu lu kerjain sesuatu, nah, oh ini kayaknya lebih benar menurut gue, oke, menurut gue berasa lebih baik nih. Ingat teman-teman, subjective experience itu penting ya. Subjective experience, jadi orang selalu salahin anekdot. Nah ini juga gue ngomong masalah, gue senggol dikit dulu, gue senggol dulu influencer yang sebelah sana. Jadi kalau orang bilang anecdotes, I will not brush aside anecdotes. Jadi kalau gue dengar di sekeliling gue, contohnya kayak begini lah, sekeliling gue kadang ngomong kayak gini, ih kenapa ya di bulan puasa ini kenapa gue malah naik berat badan? Itu kan anecdotes, itu cerita 1-2 orang. Tapi I will not brush it aside. Gue gak mungkin bilang, oh enggak lah, lu aja salah, lu salah kali timbangan lu gini. Enggak, berarti ada sesuatu di situ. Ngerti kan? Jadi sama juga kalau teman-teman itu baca scientific papers, konteks di real life application itu penting. Ingat teman-teman, waktu teman-teman baca, contohnya baca paper ini lah, teman-teman baca paper ini, yang mana yang benar ya? Lu pikir, lu kerjain aja dua-duanya. Coba lu lihat, lu pikir, dalam kehidupan gue ternyata paper B ini yang lebih masuk akal, dan gue dapetin hasil positif, dan gue merasa lebih baik secara pribadi dibanding paper A yang bilang gak boleh ngerjain kayak begini. Dan lu tahu yang mana yang benar, ngerti gak? That's how, gitulah cara lu sortir, gitulah cara lu mensortir informasi yang lu dapet. Lu terapin ke dalam hidup lu dan lu perhatiin. Dan I will not brush aside anecdotes. Gue tidak akan bilang, itu ceritanya gak bener punya lah, enggak lah itu anecdotes, no. Because anecdotes itu adalah sinyal. Anecdotes, karena sinyal, gini, bagi orang-orang yang gak aware tentang scientific development, kalau teman-teman ngelihat influencer yang mulai masuk ke science, ranah science dan segala macam, dia bakalan kasih satu paragraf kan, dia bakalan kasih satu piramida. Itu udah typical, oke, that's very typical. Dia bakalan kasih satu piramida kayak begini loh, oke. Dia bakalan kasih piramida level of evidence, ya kan? Gue bukannya bilang ini gak bener, oke? Gue bukannya bilang ini gak bener. Cuma ini juga ada permasalahan, lo ngerti kan? Ini di sini juga, ini bukan science itu, it's not perfect, itu imperfect model. Dia bakalan begini nih, ini bakalan piramida ilmu pengetahuan. Dia bilang, oh case report ini yang paling rendah, lu gak boleh berdasarkan ini, lu harus pilih yang meta analysis. That's not how science works. Lu ngerti gak? Bisa terjadinya meta analisa ini, bisa terjadinya meta analysis ini karena adanya case reports. Case reports ini apa? Anecdotes. Jadi ada anecdotes, ada cerita, oh A ngomong kemarin gue makan ini kenanya begini. Terus tiba-tiba B juga ngomong yang sama, tiba-tiba C juga ngomong yang sama, D juga ngomong yang sama. Itu kan cerita-cerita, itu kan case reports dan anecdotes. Itulah yang membuild question, itulah yang membangun pertanyaan itu, itulah yang diinvestigasi. Lu ngerti gak? Jadi bakalan banyak ini studi-studi yang di sini. Oke, banyak sekali studi-studi di sini, dan lu harus bisa memilah. Kita harus bisa memilah ya. Lu harus bisa memilah yang mana yang lebih masuk akal. Itulah tugasnya kita sebagai orang yang punya otak untuk bisa memilah. Jadi lu nggak bisa serta-merta, lu ambil, oh, gue harus pilih meta analysis ini nih, ini yang paling tinggi, berarti ini yang paling tepat. No, oke, you gotta think about, kadang meta analysis ini heterogeneous. Jadi banyak itu studinya, ada yang bilang pro, ada yang bilang cons. Terus contohnya, meta analysis banyak nih, pros and cons, oke.
Dia ngelihat datanya itu. Tiba-tiba yang statistiknya lebih oke yang ke cons. Jadi meta analisis ini bakalan bilang the most likely scenario adalah B. Tapi dia nggak brush aside yang cons, lu ngerti kan? Dia tidak brush aside yang cons. Nah yang cons ini kita harus tahu konteksnya itu apa. Contohnya, studi-studi ini banyak dilakukan di Eropa contohnya ya, orang-orang kulit putih. Kita kan Asian, we have different genetics. Dan lu harus mempertanyakan, oh, gue ini orang Asia nih. Ini meta analysis ini kebanyakan kalau kita ngeliat tuh European subjects atau African subjects atau African American subjects atau Northern European subjects. Wah, ini kayaknya agak sedikit berbeda dengan kulturnya kita. Oke, very very different. Contohnya dengan social konteksnya kita berbeda dengan kulturalnya kita. Then you gotta think, kayaknya ini nggak cocok ini. Gue coba cari lagi studi-studi lain yang lebih cocok, yang mungkin ada di meta analysis ini. Oh ini ada nih Asian Studies nih. Ini yang ada di populasi orang-orang Asia nih. Ini lebih masuk akal nih. Coba gue cek studi-studinya yang dikerjain di orang-orang Asia. Yang berat badannya sama kayak gue, yang gaya hidup mungkin lebih sama, lingkungan itu mungkin tropis lebih sama dan segala macam. Oke, kita cek dulu ini. Oke, that's how you do science. Lu bukan serta-merta telan bulat-bulat. Oh, meta analysis ini udah paling tinggi nih. Ini loh. This is the structure of evidence. No man, karena cultural context, social context, genetics, cara kita makan, cara kita tidur segala macam, it plays a factor. Makanya waktu kalau gue share kayak VT yang FYP, gue bilang lu harus hati-hati untuk tidur di tengah malam. Oke? Itu I'm generalizing. Jadi tugas lu apa? Tugas lu ngelihat paper itu, lu ngelihat ini masuk akal gak sama kehidupannya gue. Makanya kalau teman-teman ngelihat yang FYP gue yang gede itu yang soal tidur malam, ada yang bilang gue bisa tidur di siang, gue harus tidur yang di gelap total. Ada yang gue bisa tidur di terang, oke? Jadi you gotta think about it. Bukan berarti lu serta-merta lu telan bulat-bulat, tapi lu coba mikir, you think about it. Itu loh pentingnya, oke? Social context, apa yang relevan dengan hidupnya kita, semua dipikirin baik-baik. Thank you so much guys yang sudah join. Wow, udah 8.30, time for me to go to bed. Thank you so much, really appreciate it. Kalau Andrew Tate top G, kalau top F, oh thank you so much Lin, really appreciate it. Bagi teman yang mau beli produknya kita ke fvproperties.com. Pembelian 10% dapat combo. Pembelian 5 botol lu dapat extra point, extra discount dan segala macam. Go to fvproperties.com. Terus banyak produk yang body fat tertinggi sudah ganti nasi dengan itu. Kenapa? Bradley, lu olahraga angkat beban. Bradley, olahraga angkat beban. Sama lu masih makan junk food atau enggak, Bradley? Lu masih makan junk atau enggak? Sama. Modern sama itu sama semua. It's the same shit. Thank you so much guys. Tadi gue mau ngomong apa lagi ya? Bagi teman yang mau join ke Telegram grupnya gue, lu DM aja nomor WhatsApp teman-teman, nanti gue kirim ke admin kita bakal kontak lu. So in our Telegram group, please don't use EDTA. Oke, EDTA ya. Gue ada ya. Kayaknya nggak ada loh. Kayaknya nggak ada sih. Glycerin, aquapropus, extract niacinamide, propylene glycol, PG. Kayaknya nggak ada. Yap. Oke, thank you so much guys. Really appreciate it. DM nomor WhatsAppnya teman-teman. Nanti kita kirim infonya. Oke. Really appreciate it guys. I will see you tomorrow. Sinovac itu lebih aman sih. Sinovac is way safer. Okay, thank you so much guys.